Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa, NIM 5022200069, kelas 3C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teoritis syirkah muntanakisah. Menurut Syed Sabiq, syirkah adalah akad antara pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Sementara menurut mutanakisah berasal dari kata yatanakisa, yatanakisu, tanakisa yang berarti mengurang secara bertahap. Landasan hukum syirkah muntanakisah. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah muntanakisah pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah atau kemitraan dan ijarah atau sewa, karena di dalam akad musyarakah muntanakisah terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah. Landasan tersebut terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat di atas menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan perjanjian, maka mereka berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Yang kedua, Quran surah As-Sadd ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Menurut hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah ia merapalkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat. Selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya." Hadis ini memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan kerjasama harus amanah dan tidak boleh ada yang saling menjatuhkan antara pihak terkait. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum kering keringatnya." Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan seseorang maka wajib memberikan upah atas jasa yang telah diberikan, yaitu berupa upah atau imbalan. Kaidah fikih pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pada pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah, akad musyarakah muntanakisah banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah atau properti lainnya, seperti ruko, rukan, dan lain-lain sebagainya. Pembiayaan masyarakat muntanakisah merupakan bentuk kerjasama kemitraan ketika LKS dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti lainnya. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambah kepemilikan, sehingga pada saat akhir waktu pembiayaan, rumah atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Pelaksanaan musyarakah muntanakisah sudah diatur oleh DSN MUI melalui Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008, yang mana disebutkan di sana ketentuan akad dan ketentuan khususnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akad musyarakah muntanakisah terdiri akad musyarakah atau syirkah dan ba'i jual beli. Yang kedua, dalam musyarakah muntanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan masyarakat yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, menanggung kerugian sesuai proporsi modal dalam akad musyarakah. Pihak pertama atau syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh hissanya secara bertahap, dan pihak kedua wajib membelinya. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 tadi dilaksanakan sebagai kesepakatan setelah selesai pelunasan penjualan seluruh sisha LKS beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Adapun ketentuan khusus adalah sebagai berikut.
Aset musyarakah muntanakisah dapat diijarakan kepada syarik atau pihak lain apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah. Musyarakah atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan nisbah. Keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset masyarakat, syarik atau lembaga keuangan syariah yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian atau porsi kepemilikan aset masyarakat, syarik atau lembaga keuangan syariah yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad biaya. Perolehan aset masyarakat menjadi beban bersama, sedangkan biaya pilihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa musyarakah muntanakisah merupakan transaksi yang menghimpun beberapa akad, yaitu musyarakah dan jual beli. Masing-masing pihak mempunyai janji satu sama lain. Pihak lembaga keuangan syariah berjanji dan wajib untuk menjual aset masyarakat muntanakisah tersebut, dan nasabah berjanji dan wajib membeli porsi kepemilikan lembaga keuangan syariah atas aset-aset tersebut. Aset dapat diijarakan kepada syarik atau pihak lain.